Benar, aku adalah seorang Yahudi. Ayahku, Huyai, adalah pemuka Bani Nadir. Kira-kira 7 tahun yang lalu, ketika aku berusia 10 tahun, aku mendengar kabar ihwal seorang yang mengaku sebagai seorang nabi dari Quraisy yang tiba di perkampungan Kuba. Bersama paman, ayah berangkat menuju kampung itu dan memastikan, sedang aku menunggu di rumah dengan gelisah. Benarkah dia? Benarkah lelaki itu? Ketika keduanya pulang pada larut malam, wajah mereka pucat pasi. Ayah terkulai lemas, lebih seperti dikhianati nasib ketimbang seseorang yang baru bertemu fajar harapan. Sedang paman setali 3 uang. Saat itu kegelisahanku mesti berpadu dalam kepolosan anak-anak. Gemetar. Pelan-pelan aku mendekati ayah dan bertanya, "Ayah, apakah itu benar?" Dan melanjutkan seolah ayah tidak cukup mengerti, seolah tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Apakah benar orang itu adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab suci kita yang dibicarakan orang? Tidak, geram paman. Aku terjajar karena kaget. Tetapi jemari tangannya gemetar. Ia mundar-mandir seolah musuh membayang di seberang benteng sedang kami kehilangan semua senjata. Pembohong, mengumpat dan menyumpah seramai. Demi Allah, demi Tuhan, Musa lelaki itu pasti pembohong. Saudara, tidak, teriaknya menunjuk pada ayah. Jangan ceramahi aku, kau dengar. Mendekat, memalangkan suara dalam frekuensi yang nyaris serupa bisikan tetapi terdengar jauh lebih mengancam. Kita telah menguji dan berbincang dengannya, kau ingat? Mundur agak ke belakang, paman melanjutkan, sekali-kali tidak. Kita akan memerangi lelaki itu hingga Allah menentukan perkara kita dengan dia. Safiha, ujar ayah lembut. Aku memandangi wajahnya yang gelisah, letih dan putus asa. Pergilah tidur. Aku merenungi sisa malam itu. Kegelisahanku dan kegamangan ayah, kekesalan mereka, dan tidak menemukan apapun kecuali bahwa lelaki itu barangkali memang adalah sang nabi yang dijanjikan dan bahwa ampun, demi Tuhan Musa, mereka akan memerangi lelaki itu. Kesempatan atau kesalahan pertama ayah datang ketika sang nabi dari Mekah itu bertamu demi meminta bantuan Bani Nadir untuk ikut membayar diat kepada keluarga korban Bani Amir. Suatu kesalahan yang mesti ditebus dengan bencana besar bagi kaum kami. Pengusiran. Tetapi, alih-alih beriman, kendati bukti itu kian nyata. Karena siapa lagi yang akan menyelamatkan sang nabi dari ancaman maut itu kalau bukan tangan Tuhan? Ayah malah menawarkan jasa kepada Abu Sufyan ketika pemuka Quraisy itu mengepung Madinah dalam perang Khandaq. Barangkali motivasinya lebih dari sekedar menghancurkan sang nabi. Tetapi alih-alih itu juga merebut kembali tanah kekuasaan kami, menebus kesalahannya sendiri. Aku tahu suatu celah di mana engkau bisa masuk ke dalam kota dan menghancurkan Muhammad di tanah mereka sendiri. Celah yang dimaksud adalah bagian tenggara Madinah, tempat di mana banyak Quraisyah tinggal. Sang Nabi telah mempercayakan sisi tenggara itu kepada mereka atas nama perjanjian persekutuan. Tetapi Bani Quraisyah takut kepada ayahku, sedang ayah seorang negosiator ulung. Khalid bin Asad memimpin suku itu. Pada awalnya menolak, tetapi ayahku terus-menerus mendesak hingga Khalid merobek dokumen perjanjian damai kendati tidak semua kaumnya sependapat. Aku tahu bencana akan segera menimpa kaum kami karena Allah, sebagaimana kepada Musa, tidak akan tinggal diam. Kabar pembelotan ini sampai ke telinga sang nabi, sehingga beliau mengutus Zaid beserta 300 pasukan berkuda untuk berpatroli di jalan-jalan, bertakbir sepanjang malam, menggemakan keberanian yang diam-diam menyiutkan nyali musuh untuk menyerang. Bencana kepada kaum kami bermula dari keislaman Nuaim, yang dulu disuap Abu Sufyan dan Suhail untuk menakut-nakuti pasukan muslim pada perang Badar kedua. Dan dia menawarkan suatu pertolongan.
Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari mereka melainkan mempercayaiku. Oleh karena itu, aku akan pergi kepada mereka dan memecah belah mereka. Pertolongan yang ditambah cuaca buruk yang dijatuhkan dari langit bagaikan petir azab berhasil merontokkan nyali para penyerang hingga orang-orang Mekah itu pulang dalam kekalahan moral. Tetapi untuk sementara aman. Begitu pula Bani Ghatafan. Tetapi Bani Quraisyah tidak. Mereka harus menebus kesalahan itu, bahkan lebih cepat daripada yang mampu mereka duga. Zuhur selepas perang Khandaq usai, sang Nabi memimpin pasukan menuju benteng Bani Quraisyah, mengepung mereka selama 25 malam. Menyadari itu dan fakta bahwa pasukan muslim tidak akan pulang sampai jelas siapa yang menang, Ka'ab berbicara kepada kaumnya. Aku mengajukan 3 tawaran kepada kalian, ujarnya. Pertama, kita mengikuti agama Muhammad dan membenarkannya. Kedua, kita tetap berpegang kepada Taurat. Kita bunuh istri-istri dan anak-anak kita biar kita bisa berperang tanpa beban. Dan ketiga, malam ini adalah malam Sabtu. Semoga Muhammad memberi keamanan kepada kita, membuat diri mereka sendiri lengah karena mengira kita akan diam dan kita serang mereka tiba-tiba. Tawaran kedua dan ketiga ditolak. Mereka tidak mau membunuh istri dan anak mereka, juga tak mau merusak hari Sabtu. Masuk Islam? Hanya sebagian kecil saja yang pergi kepada sang Nabi dan mengucapkan syahadat. Sisanya yang lain keluar dari benteng pada keesokan harinya, memutuskan untuk menyerah dan tunduk pada kedaulatan pemimpin Madinah itu. Laki-laki dengan tangan terikat di belakang dibawa ke sebuah ruangan di dekat perkemahan, sedangkan perempuan dan anak-anak dikumpulkan di satu tempat yang lain, dijaga oleh Abdullah bin Salam, mantan rabi dari Bani Qainuqa yang telah masuk Islam. Suku Aus yang terlibat persekutuan dengan Bani Quraisyah mengirim utusan agar sang Nabi bermurah hati kepada sekutu mereka tersebut, sebagaimana beliau bermurah hati kepada Bani Qainuqa bekas sekutu Khazraj. Apakah akan memuaskan kalian? Ujar sang Nabi bijak. Jika seorang dari kalian sendiri memberikan keputusan tentang mereka. Mereka setuju. Sang Nabi mengirim utusan untuk memanggil Sa'ad bin Mu'az, lelaki yang disebut belakangan, kemudian memberi keputusan. Yang laki-laki dibunuh, harta mereka dibagi-bagi, dan wanita serta anak-anak ditawan. Tak kurang dari 700 hingga 900 lelaki Bani Quraisyah dibunuh keesokan harinya. Salah satu di antara mereka adalah ayahku, Huyai, yang walaupun berasal dari Bani Nadir tetapi ikut andil dalam pembelotan Bani Quraisyah, yang dalam penggiringan ke lokasi eksekusi berkata kepada sang Nabi, "Aku tidak mengutuk diriku sendiri karena telah menentangmu, tetapi siapapun yang mengabaikan Tuhan, ia akan diabaikan pula." Wanita, kecuali satu orang yang dibunuh sebagai kisos atas pembunuhan Khalid bin Suwaid beserta anak-anak ditawan. Sebagian di antara mereka ditebus oleh suku kami, Bani Nadir. Tetapi Raihanah binti Amir, seorang yang sangat cantik, menjadi tawanan milik sang Nabi. Mulanya ia menolak masuk Islam, sehingga sang Nabi merasa sedih. Tapi selama dalam pengasuhan Sa'labah, Raihanah tersentuh oleh agama ini, dan akhirnya menyatakan diri masuk Islam, sesuatu yang menggembirakan hati majikannya itu. Ketika jelas bahwa Raihanah tidak hamil, sang Nabi menawarinya memerdekakan asal dia mau menjadi istri beliau. Tetapi Raihanah entah oleh sebab memilih berkata, "Hai Rasulullah, biarkan aku berada dalam kekuasaanmu, itu akan lebih mudah bagiku dan bagimu." Beberapa waktu kemudian, selepas peristiwa perampasan kafilah dagang Abu Al-As bin Rabi yang berakhir dengan pertemuan kembali lelaki itu dengan istrinya, Zainab. Kali ini dalam Islam, orang-orang Quraisy menghasut Bani Mustaliq untuk melancarkan serangan menuju Madinah. Mereka berharap keberangkatan Bani Mustaliq menyerang Madinah akan mendorong suku-suku lain di pesisir Laut Merah untuk melakukan hal yang sama. Semakin banyak yang menyerang Madinah, semakin besar kemungkinan negara itu jatuh, semakin besar kemungkinan Mekah untuk menang tanpa perlu bersusah payah membunuh sang Nabi.
Tetapi kabilah-kabilah suku Khuza'ah kehilangan simpati pada orang-orang Mekah dan mereka berbalik mendukung sang Nabi. Alhasil, seperti selalu akan terjadi karena campur tangan Tuhan, konspirasi ini sampai juga ke telinga sang Nabi. Akibatnya, sebelum Bani Mustalik sempat menyerang 8 hari setelah kabar itu terdengar, sang Nabi telah menempatkan pasukan di salah satu daerah perairan mereka. Dari sanalah pasukan itu bergerak maju secepat mereka mampu, mengepung tenda-tenda milik musuh, membuat mereka menyerah tanpa perlawanan hebat. Hanya 1 orang prajurit muslim gugur, sedangkan dari pihak musuh 10 orang. 200 keluarga dijadikan tawanan beserta 2.000 ekor unta serta 5.000 ekor domba dan kambing. Termasuk dalam salah satu tawanan itu adalah Juwairiyah binti Harith. Ayahnya adalah pemimpin Bani Mustalik. Dia pemberhentian terakhir. Sewaktu Aisyah datang terlambat di tengah Haji Sofwan, sesuatu yang menjadi awal mula fitnah itu. Harta rampasan perang dan tawaran dibagi-bagikan. Putri Haris itu jatuh ke tangan Thabit bin Qais atau anak pamannya, yang kemudian memberikan hadiah tinggi jika ia ingin merdeka. Tawanan cantik itu menghadap Rasulullah ketika beliau berada di rumah Aisyah. Demi melihat gadis itu bertamu, Aisyah diam-diam cemburu. Diam-diam meyakini bahwa, ya, Juwairiyah adalah wanita yang sangat cantik, bahwa, ya, siapapun lelaki yang melihatnya pasti terpikat olehnya. Bahwa, ya, dia khawatir sang Nabi akan melihat pula semua itu. Wahai Rasulullah, ujarnya membuka percakapan. Aku adalah Juwairiyah, putri Harith, pemimpin kaumnya, mengatakan. Engkau benar-benar tahu musibah yang menimpaku. Dan aku datang untuk memohon bantuanmu mengenai pembebasanku. Apa engkau mau menginginkan yang lebih baik dari itu? Tanya sang Nabi lugas. Tetapi Juwairiyah tidak cukup mengerti. Ia balik bertanya, apa yang lebih baik dari itu? Aku, jawab sang Nabi, akan menebus pembebasanmu dan menikahimu. Apalagi yang bisa diminta oleh Juwairiyah? Bukankah apa yang ia dengar lebih dari apa yang mampu ia bayangkan? Ia menerima tawaran sang Nabi dengan senang hati sebagaimana aku tak lama lagi. Tetapi sebelum pernikahan itu digelar, Harith sang ayah datang demi menebus putrinya itu. Hai Muhammad, ujarnya. Engkau menawan putriku dan inilah tebusannya. Sang Nabi melihat jajaran unta-unta itu dan beliau berkata, mana 2 unta yang engkau sembunyikan di salah satu jalan ke Gunung Al-Aqiq? Demi mendengar itu, Harith terperanjat. Gelagapan, ia menjawab, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan seolah 2 syahadat itu belum cukup, ia bermonolog seperti orang kena sihir. Demi Allah, tidak ada tahu yang perihal kedua unta itu kecuali Allah. Keislamannya diikuti oleh 2 anaknya dan beberapa orang dari kaumnya. Ia pergi ke tempat di mana ia menyembunyikan kedua unta terbaiknya itu dan menyerahkan kepada sang Nabi. Secara resmi, sang Nabi melamar Juwairiyah kepada ayahnya dengan mahar 400 dirham. Pernikahan yang membawa berkah, aku akui, karena selepas Juwairiyah menjadi Ummul Mukminin, orang-orang Bani Mustalik dengan segera menjadi kerabat sang Nabi. Dan tak ada seorang sahabat pun melainkan tidak berani memperbudak kerabat Rasul mereka. Maka orang-orang Bani Mustalik itu dibebaskan tanpa tebusan. Tentang ini, aku setuju pendapat Aisyah, bahwa ya, tidak ada seorang pun wanita yang membawa berkah lebih besar bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Setelah peristiwa Hudaybiyah di mana Madinah dan Mekah bersepakat melakukan gencatan senjata, sang Nabi mengarahkan ekspedisi pasukannya ke tempat kami, Khaybar. Kami tidak pernah secara keseluruhan menyerang Madinah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tetapi kami harus menebus dosa kami karena telah membakar semangat pasukan Quraisy saat sedang menyerang dan mendorong Bani Ghatafan untuk memihak pada Quraisy. Menyadari potensi perang ini, para lelaki dari suku kami mempersiapkan diri. Tidak ada satu hari pun melainkan mereka bersiap menghadapi serangan.
Aku baru saja menikah dengan Kinanah, salah seorang pemuka Bani Nadir. Menjadi satu di antara sekian banyak keluarga Bani Nadir yang mengungsi ke Kaibia terlepas peristiwa pengusiran itu. Kinanah pergi ke Gotofan dan menawarkan setengah hasil panen kurma tahun ini asal mereka mau mengirimkan pasukan membantu kami. Bani Gotofan setuju, mereka siap mengirimkan 4.000 personel. Kini ditambah 10.000 pasukan Khaybar, total pasukan kami berjumlah 14.000 orang. Sedangkan pasukan Madinah hanya 1.600 orang. Timpang. Tetapi dalam hatiku samar-samar aku yakin bahwa jumlah tidak akan menjamin apapun, karena sang Nabi akan senantiasa ditolong olehnya, sebagaimana selalu terjadi selama ini, sebagaimana selalu terjadi kepada Musa. Bukan begitu? Pada suatu malam sebelum perang itu dimulai, aku bermimpi melihat rembulan terang benderang di langit jantung kota Madinah. Rembulan itu perlahan bergerak menuju Khaybar. Ketika aku mengamati rembulan itu semakin mendekat, ia tiba-tiba jatuh di pangkuanku. Aku terbangun. Aku menceritakan mimpiku ini kepada suamiku, tetapi dia menjawabnya dengan tamparan. Itu, ujarnya, berarti engkau sangat mendambakan Raja Hijaz Muhammad. Bekas tamparan itu masih terlihat ketika aku dibawa kepada sang Raja Hijaz sebagai tawanan. Khaybar telah jatuh, benteng kami yang dengan angkuh kami namani benteng gunung jatuh satu demi satu, menyebabkan kejatuhan yang lebih buruk, mental. Bani Gotofan tidak pernah datang dan penantian kami akan bala bantuan semakin meruntuhkan semangat juang. Kekhawatiranku kembali menjadi kenyataan. Muhammad adalah seorang rasul dan beliau akan dimenangkan. Kami mengambil jalan aman, negosiasi. Kesepakatan diambil, tidak ada satupun pasukan yang dibunuh dan ditawan, baik diri mereka maupun keluarganya. Dengan syarat mereka harus meninggalkan Khaybar beserta semua harta mereka. Sebagai tambahan, dia yang mencoba menyembunyikan harta kekayaannya, jiwanya tidak akan selamat. Tetapi kaum kami memang culas. Ketika sang Nabi menanyakan kekayaan Bani Nadir yang kami pamerkan tempo hari saat terusir, Kinanah menjawab bahwa semua harta itu telah dijual demi membayar senjata dan perlengkapan perang. Kami tahu Kinanah berbohong dan kami semua khawatir, karena diam-diam sebagaimana aku yang lain pun mulai mempercayai bahwa Muhammad adalah Rasul yang dijanjikan itu, dan beliau akan diberitahu. Kita tidak perlu masuk agamanya, ujar mereka kepada Kinanah beberapa waktu sebelumnya. Tapi kita tidak boleh membohonginya, karena dia pasti tahu. Kinanah murka mendengar usulan itu, dan sebagai tebusannya, bersama keponakannya, ia dibunuh dan keluarganya, termasuk aku, dijadikan tawanan karena harta yang dia sembunyikan ditemukan dalam hitungan kurang dari 24 jam. Di sisi lain, kejatuhan benteng Qomos membuat dua benteng lain menyerah dengan syarat serupa. Mereka harus membayar setengah dari hasil panen mereka ke Madinah. Pun demikian, Fadak, oasis kaya di timur laut. Harta rampasan yang melimpah ini, sebagaimana firasat sang Nabi, memang kelak akan menimbulkan sedikit masalah. Tetapi untuk saat ini cukuplah aku menceritakan bagaimana aku menjadi tawanan Dihyah dari Bani Kaum, yang secara khusus meminta kepada sang Raja Hijaz. Tetapi kemudian oleh sebab mimpiku itu, beliau mengirim pesan kepada Dihyah, memintanya untuk menukarku dengan keponakanku. Sang Nabi kemudian memanggilku. Engkau akan dibebaskan, ujarnya. Diam sejenak. Dan aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, tetap menjadi Yahudi dan kembali ke kaummu. Atau kedua, engkau masuk Islam dan menjadi istriku. Bagaimana bisa aku memilih sedangkan hatiku sudah sejak lama condong terlalu berat kepada yang satu? Aku berkata dengan mantap. Aku memilih Allah dan Rasul-Nya. Dan pada pemberhentian pertama perjalanan pulang ke Madinah, sang Nabi menikahiku.
Setibanya di Madinah, walaupun sang Nabi mengadakan pesta pernikahannya dengan Ummu Habibah, sorotan istri-istri beliau yang lain dengan segala lebih tertuju kepadaku. Aisyah sebelum nanti akan menjadi kawanku, katanya. Pernah amat cemburu hanya karena aku sebaya dengannya, dan Ummu Salamah menyifatku dengan dia memang cantik dan Rasulullah sangat mencintainya. Tapi kemudian kadang-kadang terjadi perselisihan. Mereka istri-istri sang Nabi kadang memanggilku dengan panggilan Putri Huyai. Untuk beberapa waktu aku bersabar, bukan karena hatiku demikian tangguh, melainkan karena aku amat sadar bahwa tidak ada yang bisa kukeluhkan. Bukankah Huyai memang ayahku? Bukankah dia memang culas hingga pantas dihukum mati? Bukankah aku memang seorang Yahudi? Bukankah kini aku telah menjadi seorang Muslim? Tetapi celahan itu pada akhirnya meruntuhkan benteng gunung kesabaranku. Aku mendapati kegamangan itu. Aku mengadu kepada suamiku. Beliau menjawab dengan sesuatu yang menentamkan hatiku, melipur larahku. Bagaimana bisa engkau bersedih, hai Safiyah? Sedangkan ayahmu Musa dan pamanmu adalah Harun. Beberapa waktu kemudian, Muqawqis, Raja Mesir, membalas surat sang Nabi. Lelaki itu menolak masuk Islam, tetapi dia mengirim hadiah-hadiah yang banyak, 1000 keping emas, 20 jubah berbahan bagus, seekor bagal, seekor keledai betina, dan 2 budak wanita Kristen Koptik yang dikawal oleh seorang pertapa tua. Nama mereka Mariah dan Sirin. Nama yang kedua dinikahkan dengan Hasan bin Thabit, sedangkan Mariah yang jauh lebih cantik dinikahi oleh sang Nabi. Ia ditempatkan di rumah yang dulu aku tempati ketika rumahku yang dekat masjid yang berjajar dengan rumah istri-istri Nabi yang lain belum selesai. Sang Nabi mengunjunginya siang dan malam dan kami menjadi cemburu. Beliau memindahkannya ke Madinah atas yang berjarak lebih jauh demi menenteramkan kecemburuan kami, tetapi dengan segera keputusan itu justru menambah masalah baru. Kunjungan sang Nabi kepada gadis Koptik itu jauh semakin lama karena jarak yang harus ditempuh semakin jauh. Tak sampai 3 bulan selepas umroh qada di mana sang Nabi menikahi Maimunah di Makkah, Maria hamil. Sesuatu yang membahagiakan sang Nabi tetapi mengejutkan bagi kami, karena dari semua istri beliau, Allah justru memilihnya. Dengan segera gadis Koptik itu menjadi pusat perhatian Madinah. Pada malam ketika anak itu lahir, beberapa waktu selepas peristiwa Fatu Makkah, Jibril menyapa sang Nabi dengan sapaan yang tak biasa. Wahai ayah Ibrahim, ujarnya. Salma orang yang sama, yang menemani kelahiran semua putra-putri Khadijah, kendati sudah sepuh, memaksa diri untuk juga menemani kelahiran putra Maria. Ketika hari kelahiran itu telah diperkirakan, ia pergi ke rumah sang gadis Koptik di Madinah atas. Begitu lahir, barangkali bertepatan dengan sapaan Jibril itu. Salma mengutus suaminya, Abu Rafi, untuk mengabarkan kepada suami kami itu bahwa putranya adalah seorang lelaki. Selepas sholat subuh, beliau mengumumkan kabar itu kepada masyarakat Madinah. Dan aku, lanjutnya, telah memberinya nama dengan nama ayahku, Ibrahim. Dengan segera, perempuan-perempuan Madinah berebut menjadi ibu asuh. Tetapi pilihan akhirnya jatuh kepada istri seorang Semit hitam yang tinggal di dekat rumah sang ibu jabang bayi. Kebiasaan baru segera muncul. Sang Nabi kini berkunjung ke sana hampir setiap hari dan sering tidur siang di sana. Kadang-kadang putra bungsu itu digendong dan dibawa ke rumah kami. Tetapi kelahiran ini, kebahagiaan ini mesti disusul kesedihan mendalam ketika Ummu Kulthum, putri sang Nabi, meninggal sewaktu ayah dan suaminya tengah berada di perang Tabuk. Kesedihan yang berlanjut ketika sekira setahun kemudian, tahun ke-10 selepas hijrah, ketika Ibrahim sudah mulai dapat berjalan dan berbicara, menjadi kawan bermain bagi Hasan dan Husain dan adik mereka Zainab. Putra Maria itu jatuh sakit. Ia dirawat oleh Maria dan Sirin, dan demi memastikan kesehatan anak bungsunya itu, sang Nabi menjenguknya terus-menerus. Bahkan pada hari kematiannya, beliau sama sekali tidak meninggalkan Ibrahim, dan ia memeluk tubuh bocah itu dengan air mata membasahi pipinya. Melihat sang Nabi menangis demikian luruh, Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah ini telah engkau larang?"
Alih-alih menjawab, beliau malah semakin larut dalam tangis. Ketika telah mampu menguasai diri, beliau menjawab, "Bukan ini yang kularang." Diam sejenak. Ini merupakan ekspresi kasih sayang. Barang siapa tidak memiliki kasih sayang, ia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Mengarahkan kembali tatap matanya kepada tubuh Ibrahim yang mendingin, sang Nabi berkata, "Hai Ibrahim, jika saja tidak ada janji pertemuan kembali, dan ini adalah jalan yang harus dijalani oleh setiap orang, serta orang yang kemudian menggantikan orang yang terdahulu, sungguh kami akan sangat berduka terhadapmu." Dan menegaskan seolah itu masih belum cukup, "Kami sangat berduka bagimu, Ibrahim. Mata penuh air mata dan hati penuh duka. Tidak juga dikatakan kami akan menyinggung Tuhan." Selepas menenangkan Maryah dan Sirin, beliau bergegas menuju Abbas dan putranya Fadl, yang disebut belakangan tengah membasuh jasad Ibrahim dan membaringkannya. Ketika telah siap, jenazah itu dibawa ke pemakaman dalam usungan kecil. Rasulullah memimpin sholat jenazah dan doa. Masih berada di sana ketika jasad Ibrahim telah tertimbun tanah. Alih-alih itu, beliau mengajak orang-orang menyiramkan air ke atas kuburan itu. Pada saat itulah beliau melihat gundukan itu tidak rata, dan beliau meratakannya sendiri sembari bergumam, "Jika kalian melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sempurna." Dan berkata sendiri demi menenangkan batinnya, "Ini tidak merugikan juga tidak membawa manfaat, tapi dapat meringankan jiwa yang tengah berduka." Tak lama kemudian terjadi gerhana matahari. Orang-orang segera mengaitkan ini dengan kematian Ibrahim, tetapi Rasulullah dengan segera menjamin, "Matahari dan bulan adalah dua tanda dari sekian tanda kebesaran Allah. Cahaya mereka tidak redup karena kematian seseorang. Jika engkau melihat gerhana bulan atau matahari, dirikanlah sholat hingga gerhana itu hilang. Tetapi, jika aku mengingat masa-masa penuh kecemburuan terhadap Maryah ini, ingatanku akan segera tertuju kepada Hafsah, salah seorang istri Nabi, kelompok kami. Aku, Aisyah, dan Saudah. Kenapa bisa begitu? Sederhana sebetulnya, tak lebih karena di antara kami semua, Hafsahlah satu-satunya yang berani mencurahkan kecemburuan kami menyoal Maryah. Kendati kemudian kami ditegur olehnya."